Bacaan 10 hukum. Ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembu atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Haleluya. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim, Tuhan kami Yeshua Mashiach. Dialah yang maha tinggi, Dia yang maha suci, Dia yang maha besar, Dia luar biasa. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, yang maha suci, Dialah Yeshua, Raja damai, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yeshua luar. Katakanlah Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha, Dia yang maha besar, Dialah yang maha besar.
Raja damai, Raja damai, Dia yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yeshua, Dialah, katakan Dia luar biasa, luar biasa. Kami bangga mempunyai Tuhan seperti-Mu. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia, bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji-Mu, Yeshua. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dia yang maha tinggi, Dialah yang maha, Engkaulah yang maha suci, Dialah yang maha suci. Dialah Yeshua, Raja damai, Dialah yang maha, Engkaulah yang maha besar, Dialah yang, Engkaulah Yeshua, Dialah Raja damai, luar biasa. Katakan kami bangga, kami bangga, amin Tuhan. Kami bahagia Yesus menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami mulia, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Nama-Mu, Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik. Kami memuji-Mu, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Katakan
memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, katakan kami memuji. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba, bagi anak, sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak, amin, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Doa pembukaan saya serahkan kepada pengembala. Mari kita berdoa. Benar Bapa, Engkaulah yang layak memerintah segalanya Bapa. Engkau yang memerintah di bumi dan juga di sorga. Terima kasih Tuhan untuk boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia ini Bapa. Engkau sudah pertemukan kami kembali. Kami yang berangkat dari kediaman kami, baik yang jauh maupun yang dekat, tujuannya sama. Baik pelayan maupun jemaat. Kami ingin diberkati selepas dari ibadah ini Bapa. Kami mau memuji Engkau dengan puji-pujian kami naikkan. Kami ingin diberkati dengan firman-Mu atau dafarmu yang sebentar akan dibagikan. Terima kasih Bapa yang baik. 6 hari kami melakukan segala aktivitas kami di dunia ini. Kami sadar kami melakukan pelanggaran Bapa. Apakah itu yang menyakitkan hati-Mu atau hati selama kami? Terlebih dahulu kami mohon diampunkan Bapa. Belas kasihan-Mu kepada kami supaya kami menjadi layak. Terima kasih Bapa, kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dengan Engkau. Kuasa-kuasa kegelapan dia nggak pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMasiah. Kami patahkan, tolak, hancurkan segala kuasa-kuasa. Ayona sejati tidak berhak atas hati dan pikiran kami. Tidak berhak atas tempat ini. Hati dan pikiran kami dan juga tempat ini hanya untuk Yesus HaMasiah sendiri. Bapak, pada kesempatan ini Bapak, kami juga mohon Bapak, di antara kami yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan
bagian tubuh. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh kami masing-masing, sehingga kemudian kami boleh pulih kembali seperti sedia kala. Apapun penyakitnya, kami percaya tangan-Mu pasti terluru buat kami. Kami yang mengimaninya, kami pasti sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sahabat-sahabat kami juga yang tidak dapat berkumpul dengan kami di tempat ini karena satu dan lain hal. Mungkin karena pekerjaan dan halangan lain, kami taruh dalam tangan Tuhan juga. Berkat yang sama buat mereka. Mungkin juga akan melihat rekaman video daripada ibadah kami, berkatnya sama. Terima kasih Bapak yang baik. Dan inilah kami Bapak, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah namanya, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Berikan salam kepada saudara samping kiri kanan, ucapkan selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Kita naikkan pujian. Hari ini adalah hari yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Dengan sukacita. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Bersuka hari ini. Hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka cita. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Sekali lagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Suka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka. 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 Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum saya serahkan pada Gembala Muda Bapak Dahlan, kita naikkan pujian. Aku datang dan bersujud kepadamu. Aku datang dan ku bersujud hadapanmu. Ku rasakan telah dibuka hatiku dan ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku untukmu.
Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud. Datang dan ku bersujud hadapan-Mu. Rasakan dan buka mata hatiku, seluruh jiwaku, mati. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Benar Bapa, firman-Mu yang berkuasa untuk merubah hati ini Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa untuk tegakkan di saat kami terjatuh Tuhan. Kami bersyukur dan bangga dimiliki Engkau, ya Elohim Yahweh, Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam besim Yesua Masiah. Bapa, di hari Sabat hari kudus Tuhan ini, di mana kami rindu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan kami semua yang ada di sini. Engkau hadir di tempat ini, membuat kami sukacita, tenang dan damai sejahtera. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Tuhan, hamba-Mu tidak apa-apanya Tuhan. Engkau yang berkarya, pengurapan-Mu terus atas hamba-Mu Bapa, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Roh-Mu Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Salam ya. Senang ya bertemu kembali di hari Sabat ini. Kita keadaan sehat-sehat ya, dan Bapak Yahweh begitu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita siap diberkati? Amin ya. Kita mau sebut yel-yel dari GPF. GPF bagi Yahweh, Yesua HaMasiah, dialah Yahweh. Kita 1, 2, 3 ya. GPF bagi Yahweh, Yesua HaMasiah, dialah ya Yahweh. Amin Bapak Ibu. Kita kembali mau belajar firman Tuhan mengenai yang saya berjudul Yesua adalah penggenapan Torah ya. Sering kita dengar Torah, atau kalau bahasa di Alkitab namanya Taurat ya. Bahasa Arab Taurat ya. Kita baca firman Tuhan
di dalam Matius 5 ayat 17 sampai yang ke-20. Ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, kami undang Bapak Ibu semua kita untuk berdiri. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu belum. Ayatnya 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan begitu ya indah firman Tuhan. Yesua di sini menegaskan, ya, menegaskan dia bahwa sangat jelas kedatangannya untuk tidak meniadakan hukum Taurat, ya, Taurat bahasa Arab, Torah bahasa Ibrani, ya. Tapi dia menggenapinya, ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih Torah itu? Pengajaran Bapak Gembala benar. Pak Maria, apa sih Torah itu? Kita sering melihat Torah. Apa sih sebenarnya Torah itu? Amin. Ibu Mustika apa Muslimah? Torah apa? Taurat? Ibu Yuni? Pengajaran sama. Ibu Ratna? Ya? Firman Tuhan. Pak Sutrisno ini ya. Torah itu apa sih sebenarnya gitu? Ya. Nah, amin ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga kadang-kadang berpikir juga apa sih Torah itu, tapi saya baru mengerti bahwa Torah itu adalah 5 kitab tulisan Musa. Ya, 5 kitab tulisan Musa. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu Torah. Tapi, ya, apa isi Torah? Di sini yang banyak orang salah mengerti. Isi Torah ada sejarah. Contohnya ada Adam yang jatuh Abraham, kisah Yusuf, itu ada sejarah, itu Torah, ya. Terus ada seperti Pak Gembala bilang pengajaran ada. Apalagi Bapak Ibu, peraturan ada. Ya, semua lengkap di kitab Keluaran, Imamat ada peraturan. Terus ada larangan-larangan, ada. Ya, isi Torah itu. Terus 5, ini yang kelima, tata ibadah. Bagaimana tata ibadah waktu pada zaman Musa, ya, ada kemah suci, ya. Terus dalam isi Torah itu adalah perayaan-perayaan hari raya. Baru yang ini saya buat tujuannya, ada nubuatan, ada profesi.
itu isi Torah yang Bapak Ibu tadi bilang, itu jawabannya itu isi Torah. Tapi kalau Torah itu adalah 5 kitab Musa, ya. Jadi kalau bangsa Israel itu percaya kitab sucinya itu namanya Tanak, ya, Tanak. Kalau kita namanya di kita ini namanya Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lamanya itu jadi 5 kitab Musa, ada kitab Musa, terus nabi-nabi dan ketubim, ya, Nebiim dan ketubim. Nabi-nabi ini kisah nabi-nabi itu ditulis semua, Nabi Yesaya, Yeremia, ya. Terus ketubim, Amsal, Mazmur, ya, itulah pengajaran-pengajaran itu. Jadi Bapak Ibu, supaya kita benar-benar mengerti bahwa Torah itu 5 kitab. Jangan sampai ada orang mengatakan seperti yang kita dengar sering, ya, Pak Yakub, ya, Torah tidak berlaku. Padahal kan Torah itu 5 kitab suci, ya, 5 kitab Musa itu. Mereka berbicara Adam dan Hawa, cerita Abraham, cerita itu kan Torah, ya. Tapi orang katanya nggak berlaku lagi, udah salah pengertiannya, ya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini udah mengerti bahwa Torah itu adalah 5 kitab suci, dan isi Torah ada sejarah, pengajaran-pengajaran, peraturan-peraturan, larangan-larangan, tata ibadah, ya, semua perayaan-perayaan hari raya, nubuatan atau profesi, ya, itu Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dia tidak meniadakan, tapi dia melakukannya 100%. Ya, itulah Bapak Ibu, supaya kita betul-betul mengerti akan Torah ini. Jangan seperti orang-orang yang di sana, ya. Sepenggal-sepenggal aja ngertinya, ya, hanya sebagian-sebagian. Terus tidak secara keseluruhan, ya. Jadi kalau kita hanya sepenggal-sepenggal itu jadi kacau. Tapi kalau kita mengerti benar-benar, ya, secara luas, baru beginilah maksud Tuhan. Makanya dikatakan Yesua datang untuk dan datang itu tidak meniadakan Torah, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Ya, sekarang udah ngerti. Tadi nanti kalau ditanya-tanya, ditanya misalnya soal makanan, wah enak-enak, udah ngapa itu termasuk isi Torah. Nah, termasuk isinya itu larangan-larangan ada, ya. Jadi hari-hari ini kita lihat ada pengajaran Torah tidak berlaku, katanya. Sering kita dengar itu. Ya Pak Yakub, ya. Sering tidak berlaku. Katanya dalam hati kita, apaan gitu, nggak berlaku dari mana dia? Karena Torah itu tidak berlaku, tapi kasih karunia, katanya. Itu sering kan, tapi kasih karunia Taurat itu. Mereka nggak tahu bahwa Torah itu adalah kasih karunia. Ya, Torah itu kasih karunia itu. Ya, kasih karunia Bapa Yahweh kepada kita manusia. Ya, itu Bapak Ibu, ya. Amin, ya. Jadi tolong satu orang baca Yesaya 2 ayat 3. Maria ada? Dibaca dulu. Yesaya 2 ayat 3. Ibu Muslimah bisa baca? Ada di apa? Di itu ada. Amin. Jadi pertama-tama Tuhan itu, Bapa Yahweh, memberikan firman itu kepada bangsa Israel.
bukan bangsa Israel atau dibilang goyim, bukan itu, atau di luar Israel. Tapi bangsa Israel menerima Torah itu dari Bapa Yahweh, ya. Jadi kita ingat prinsipnya. Jadi urutannya begitu, dari Bapa Yahweh ke bangsa Israel. Baru setelah itu baru bangsa Israel ya ke bangsa-bangsa yang lain yang bukan Yahudi menerima firman itu. Jangan dibalik. Makanya kadang-kadang senaknya ada orang ya balik-balik firman Tuhan, kasih karunia. Bapak kita itu betul-betul secara teratur memberikan firman itu ya. Jadi sangat mengerikan ya kalau di luar sana dikatakan Torah tidak berlaku. Sangat mengerikan itu ya. Jadi sudut pandang ya mereka tidak lengkap, tidak menyeluruh. Jadi kita perlu juga Bapak Ibu, saya itu ketawa kemarin waktu kami mengunjungi Bapak Bengen sama Ibu Pania ya. Kami datang ke rumahnya Pak Trisno, Ibu Juni, sama Ibu Ratna ya, sama Ibu Sna. Kami cerita sambilan bagaimana dalam bacaan kitab suci. Jadi jawaban istri saya, kalau baca suci apalagi kitab bilangan, ya kan bilangan termasuk Torah kan, ngantuk gitu katanya, nggak ngerti. Karena memang nama-nama semua nama, kadang bilangan-bilangan ini laskar dihitung gitu. Memang ngantuk kalau nggak roh Hakodes atau roh Tuhan ketawa jadi gitu. Jadi memang kita harus membaca, harus memang dikaruniakan, minta sama Roh Kudus pengertian ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita harus ingat, Torah itu apa? Yesus tidak meniadakan Torah, karena Torah itu 5 kitab suci, ya, 5 kitab Musa ya maksud saya. Apa itu isinya? Isinya sejarah, pengajaran, peraturan, larangan-larangan, tata ibadah, perayaan-perayaan, dan nubuatan ya. Jadi kita baca dulu lagi di dalam Galatia 4 ayat 5. Pak Yakub tolong baca Pak Yakub. Jadi biar jangan terkontaminasi ya kita ya. Ya. Terus Roma 10 ayat 4 Pak. Roma 10 bersama Roma 10 ayat 4. Amin ya. Jadi sebab Hamasya adalah kegenapan hukum Taurat ya. Seperti judulnya, kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya ya. Jadi Torah itu adalah kebenaran, dan kita yang sudah ditebus ya atau diadopsi menjadi anaknya ya, kita tiap-tiap orang percaya kita menjadi harus mengerti, dan kita menjadi pelaku Torah itu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari hukum Torah ya. Tuhan Yesus menggenapi 100% ya, supaya dia dapat menebus kita dan membeli kita ya. Jadi jalurnya Yesus harus lahir di bawah Torah ya. Bapak Ibu, kita tahu waktu Tuhan Yesus setelah dia mati dia bangkit, di dalam Lukas 24, tolong satu orang baca Lukas 24 ayat 44. Ibu Ratna, tolong Ibu Ratna baca Lukas, ada di layar juga ada. Amin. Ya, harus digenapi. Ini sesudah Yesus bangkit.
ya, kitab Torah, ya, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Yang saya tadi sudah terangkan, ada Torah, 5 kitab Musa tentang nabi-nabi, Yesaya, Yeremia semua dan itu Mazmur ada, ya. Itu. Jadi itu sudah digenapi Tuhan Yesus 100%. Jangan ada lagi orang yang mengatakan tidak berlaku, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kan ada di Torah itu bahwa kalau enggak kita baca aja lah, Ulangan 16 ayat 16, Pak Sutrisno, 16 ayat 16 ya. Tiga kali. Udah Pak, makasih Pak ya. Bapak Ibu saya mau tanya, ini masih berlaku atau tidak? Hah? Harusnya berlaku. Yang lain? Pak, 3 kali setahun. Jadi 3 kali setahun. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita 3 kali setahun, kalau ke sini sekarang ke Israel 50 juta kali 3 kali 150 juta, ya kan? Ya, jadi mahal ya kan? Tapi Bapak Yahweh begitu baik. Jawabannya ada di Yohanes 4 ayat 21 bahwa kita itu, tolong satu orang baca, kita itu menyembah Bapa Yahweh itu di dalam roh dan kebenaran, ya. Yang ayat 21-nya. Tolong Ibu Peli bisa baca? Ya. 1. Ya, itu kita sekarang firman Tuhan itu terjadi. Saat ini tahun 2025, ya, kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran dimanapun kita berada. Di YouTube juga kita bisa, ya, ya Pak Gembala ya. Di YouTube juga bisa beribadah. Jadi bebas gitu, ya. Banyak lagi kalau kita lihat contoh-contoh yang sering yang viral ya. Bagaimana contohnya, bolehkah memotong domba di saat Paskah, Pesak? Ya, Ibu Ratna bisa apa, Ibu Ratna? Ya? Iya, Pak apa San? Ya kita, ya kan ini kan Torah, tapi kan, ya. Tidak boleh. Ya benar. Yang lain? Kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 4 dan 6. Ibrani 10 ayat 4 dan 6. Kami tolong Pak Johnson. Ayat 6. Ibrani 10 ayat 4 sampai 6 dan Ibrani 10 ayat 29. Ya, 4 sampai 6. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia,
bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Amin. Ya, jadi jelas dikatakan bahwa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi melalui Yesua HaMasyiah, darahnya telah tertumpah ya di kayu salib. Itu jadi ya pengorbanannya ya. Jadi betapa ngerinya orang-orang yang menolak kasih karunia. Sama dengan orang-orang yang menolak Tuhan Yesua HaMasyiah. Kita lihat, kita ya berdoa juga untuk umat bangsa Israel, masih yang mesianik ya, yang percaya Tuhan Yesus itu masih sedikit dibandingkan yang lainnya. Mereka masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Apalagi sekarang ini, sebentar lagi akan dibangun bait suci yang ketiga. Pasti ada upacara itu, pemotongan domba. Padahal dikatakan supaya pada zaman setelah, kalau zaman sebelum Yesus HaMasyiah itu masih wajib. Tapi sesudah kematian Tuhan Yesus HaMasyiah itu tidak lagi. Darah Tuhan Yesus yang sudah disembelih itu. Ya, jadi Bapak Ibu, supaya kita boleh mengerti bagaimana pengorbanan darah itu, dan semua ya perjalanan hidup Tuhan Yesus itu semuanya itu ada di kitab Torah, semua digenapi. Ya, contohnya di kayu salib, bahwa di kayu salib itu ada nubuat kepalanya meremukkan ya, yang 3:15 ya, dan tumit. Jadi banyak lagi cerita di Torah juga atau di kitab nabi-nabi atau Mazmur bahwa Tuhan Yesus itu saat datang ke Yerusalem naik keledai, ada ya. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus semua ada. Jadi benar-benar Tuhan Yesus itu adalah penggenapan daripada Torah ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus ingat, mengerti juga bagian-bagian mana yang kita lakukan. Contoh pengorbanan domba tadi itu, ya itu tidak kita lakukan lagi karena Tuhan Yesus udah menggantikannya. Ya, nah, contohnya Bapak Ibu mengenai talit, sama pasmina gitu. Ini gimana? Boleh nggak ini? Boleh ya, karena ini bukan adat istiadat, bukan. Tapi mengingatkan kita kepada Bapa Yahweh. Baik juga kepah. Ya, kepah gitu. Itu boleh. Kenapa? Mengingatkan kita kepada Bapa Yahweh bahwa di atas kita ada Bapa Yahweh yang lebih tinggi lagi ya derajatnya. Itu sebagai pengingat. Terus penggenapan itu kita bersyukur di GPF ini, kita seperti yang dikatakan tadi, ada sejarah, ada pengajaran-pengajaran ya, ada peraturan-peraturan, larangan-larangan ya, seperti jangan makan binatang yang haram ya, ada ya. Tapi ada juga yang ya, itu kan perjanjian lama katanya kan. Dia nggak tahu, itu udah ditiadakan katanya. Ya, gimana pengertiannya, terlalu sempit pengertiannya ya. Jadi bahwa itu juga ada kitab Torah ya, nggak ditiadakan. Nah, terus yang ditiadakan itu perayaan-perayaan seperti potong domba itu. Itu artinya tata ibadahnya yang ditiadakan Tuhan Yesus HaMasyiah. Tapi yang lain-lainnya enggak ya.
Jadi apalagi perayaan hari raya. Bapak Ibu, kita mengerti di sini di GPF ini, Bapak Ibu tahu berapa perayaan hari raya yang yang sering kita lakukan? 7. Angka 7 adalah angka sempurna. Ya, angka 7 kalau di bahasa Ibrani itu gambarnya itu, piktogramnya itu mahkota ya. Jadi kita mahkota. Jadi perayaan-perayaan itu kita harus lakukan. Kita udah sampai ke berapa nih yang udah 4 atau apa? 4 ya. Ya, perayaan Pesak, roti tidak beragi, buah sulung, dan Syakut ya. Baru itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita semua ini kita mengikuti perayaan-perayaan ini. Kenapa kita disuruh mengikuti perayaan-perayaan ini? Karena memang rupanya si setan rupanya takut dia kalau perayaan ini kita lakukan. Paling takut dia. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Contohnya Pesak, perayaan Pesak. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya yaitu melewati, yaitu darah Yesua HaMashiach telah dikorbankan. Yesua HaMashiach menjadi pemenang. Ya. Itu jadi takut. Dia udah tahu dia si setan ini bahwa dia kalah ya dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu dia kalah. Jadi si setan itu takut orang-orang merayakan hari raya Pesak ini. Digantilah dengan Ester, ya kan? Ada ya Pak ya? Ester. Tapi itulah setan takut akan 7 perayaan hari raya. Roti tidak beragi. Bahwa Yesua adalah yang tidak berdosa menjadi berdosa, ya. Terus buah sulung. Buah sulung gimana Bapak Ibu kalau si setan takut? Karena dia nggak mengakui, kan buah sulung waktu kebangkitan Tuhan Yesus datang, dia langsung datang menghadap Bapa Yahweh, ya. Buah sulung itu artinya, makanya setan takut bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, ya, dan langsung naik ke hadapan Bapa. Terus Syakut ya. Syakut itu setan juga takut. Karena apa? Torah itu atau 10 perintah Tuhan itu telah diberikan, ya. 10 perintah Tuhan untuk kita mengerti melakukan apa kehendak Tuhan. Terus ntar lagi kita Pak, bulan Rosh Hashanah ya. Rosh Hashanah atau bukan Yom Kippur, Yom Teruah. Nah, setan juga takut. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yom Teruah itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu. Mau menghancurkan anti HaMashiach dan semua antek-anteknya lah. Jadi setan juga takut dia di Yom Teruah itulah nanti bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya itu akan datang untuk kedua kalinya. Terus hari raya Yom Kippur, ya perayaan-perayaannya, ya darah Yesus mengalahkan si setan. Ada lagunya itu ya, cuma lupa saya Pak. Oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh kuasa anak domba. Tahu setan itu. Makanya dia bagaimana caranya supaya hari-hari raya ini nggak ada yang ngingatin gitu. Kita puji Bapak Yahweh, kita di GPF ini kita merayakan ke-7 hari raya ini ya. Yang ke-7 Syakut, ya, hari raya Syakut. Nah, setan tahu tuh, dia benci karena apa? Syakut itu bisa juga tentang kelahiran Tuhan Yesua. Yesua adalah raja, ya kan? Syakut itu berbicara itu Bapak Ibu bisa tentang hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah hari
perhentian ya. Hari perhentian itu, tapi untuk lebih dalam lagi, kita itu harus mengerti bukan hanya perhentian beribadah, tapi hari ketujuh itu adalah hari yang dikuduskan Bapa Yahweh. Jadi kita ya lebih sungguh lagi, lebih harus lebih mengerti lagi lah akan hari itu, hari Sabat. Jadi Sabat itu ada namanya Sabat mingguan. Ya. Terus kedua ada Sabat tahunan, ya. Sabat tahunan itu kalau udah Sabat 7 kan ini 7 Sabat itu ke-7 Sabat itulah namanya tahun Yobel, 49 tambah 1 50. Makanya itu namanya tahun Yobel, tahun pembebasan. Ya, iblis takut itu. Tahun pembebasan, semua dimerdekakan kita kan. Dan terlebih kalau yang Sabat milenium itulah kerajaan 1000 tahun. Kita tahu bahwa dalam kerajaan 1000 tahun bahwa iblis itu diapain Bapak Ibu? Di kerangkeng ya Pak ya. Iblis di dalam Wahyu ya, iblis itu dipenjarakan ya 1000 tahun lamanya. Itu maka dia takut dia hari raya Sukot. Jadi puji Bapak Yahweh, kita di sini kalau ada hari perayaan-perayaan itu kita boleh bersuka cita, bukan terus-terusan sih perayaan melulu, habis-habis makan melulu, apa bersuka cita gitu, bukan gitu Bapak. Tapi kita boleh bersuka cita oleh perayaan-perayaan ini, ya, karena kita mengerti. Oh ini Pesak ini artinya ini. Roti tidak beragi artinya ini. Buah sulung artinya ini. Saput artinya ini apa? Yom Kippur artinya apa? Kalau Sukot artinya apa itu? Jadi kalau kita merayakan ini, si setan paling benci deh, nggak suka ya. Tapi kalau kita nggak mau ngerayakan, udah ikut antek-antek setan dong kita. Tapi puji Bapak Yahweh ya, kita setiap hari diperbarui, ya. Hanya ini yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu, supaya kita mengerti. Nanti kalau orang-orang bertanya, apa itu Torah? Torah itu adalah 5 kitab suci, 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Apa isinya? Isinya adalah sejarah. Sejarah Adam, sejarah itu, sejarah bangsa Israel, Yosef, ada cerita, semua ada. Pengajaran-pengajaran, ada. Peraturan-peraturan, ada. Larangan-larangan, yang enggak boleh ini. Terus tata ibadah, perayaan-perayaan, dan nubuatan, ya, nubuat tentang akhir zaman juga ada. Jadi itu, kalau kita betul-betul mengerti itu, sebenarnya Bapak Ibu, kita juga mau belajar, kita harus mengerti kita. Siapakah kita hidup ini, tahu kita dari awal dari pembentukan malaikat-malaikat, pembenahan bumi, sampai nanti kita masuk ke Samayim, ke surga. Itu sebenarnya kita harus tahu. Makanya kita itu harus ada di dalam Yeshua HaMashiach, ya. Seperti tadi saya lupa lagi yang dalam Matius 15. Matius 5 ayat 19. 20. Maka aku berkata, jika hidup keagamaanmu tidak benar, lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, bahwa hanya di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach kita bisa melakukan Torah ini. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kalau kita tidak di dalam Yeshua HaMashiach, pasti kita tidak bisa. Jadi terus 19 ya, 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Ya, kita dapat melakukan hukum Torah. Amin Bapak Ibu. Saya mau bertanya, ini terakhir ya. Kalau kita memakai baju ini,
baju yang kita pakai rapi baju ini, itu Torah atau tidak, Bapak Ibu? Hah? Berpakaian kita pakaian biasa ini aja, rapi, sopan apa gitu. Itu adalah ayatnya di mana? Waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka telanjang, ya. Ketelanjangannya, ketelanjangan bukan porno ini ya, tapi Tuhan Yesus, Bapak Yahweh, ya mereka pakai semat, pakai daun ara ya. Daun ara, tapi Tuhan mengasih pengorbanan ya melalui domba itu ya. Jadi itu Torah. Kenapa? Udah ada di kejadian yang seperti saya bilang tadi, bahwa Torah itu adalah 5 kitab Musa dan isinya ada peran. Hanya itu yang Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Bapak Yahweh memberkati kita. Oh, ya, yang saya tahu ya nanti. Oke ya. Ya, zaman sekarang ya, ahli-ahli Taurat ya, boleh dibantu Bapak Gembala? Ya, hafal tidak melakukan. Jadi seperti apa yang bilang Bapak Gembala, hafal tapi tidak melakukan ya. Orang Torah itu ya, ini kepala yang dibilang Torah itu kalau orang Yahudi, mereka itu ahli-ahli Torah itu, kalau mereka melakukan Torah itu bagus, luar biasa, ya. Tapi mereka mencampurkan ajaran-ajaran yang lain seperti Talmud, ya, atau ajaran-ajaran namanya peraturan-peraturan manusia. Itu yang diajarkan itu. Jadi kacau. Tapi kalau melakukan Torah mereka, ya bagus gitu. Ya begitu juga, ya harus sesuailah kita perkataan dan perbuatan kita, ya. Terus apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, ya. Hanya itu yang boleh sampai saya sampaikan Pak Bosan ya. Nanti kalau misalnya kurang mengerti lagi, kita tanya Bapak Gembala kita ya. Bapak Yahweh yang berkati. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menguatkan, meneguhkan kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami lebih dewasa rohani lagi Tuhan. Kami boleh bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu. Dan seperti Engkau katakan, jadilah garam dan jadilah terang. Supaya kami berdampak kepada orang lain. Dan kami dapat memuliakan nama Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam refleksi. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim Yahweh, di dalam Yesus Hamasiah, bersyukur untuk firman-Mu atau dafar-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Muda dan Lubis dengan begitu baik. Bila kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman atas apa yang sudah disampaikan. Berkati hamba-Mu ini Bapak dalam pelayanannya, bukan hanya di tempat ini tapi tempat lain pun di mana beliau dibutuhkan. Berkati kesehatannya, berikan kesehatan yang sempurna buat beliau dan juga seluruh keluarga. Berkati juga pekerjaan yang dapat dilakukan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekarang kami ingin sekadar menambahkan untuk apa yang sudah disampaikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Mari Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu sehingga Engkau sendiri berbicara untuk menambahkannya kepada kami semua. Baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu silakan. Luar biasa ya tadi disampaikan. Saya juga baru tahu itu. Yang apa tadi? 7 perayaan itu ya. Tapi saya dalam pikiran saya itu sederhana aja sebenarnya. Kenapa iblis
atau setan takut terhadap 7 perayaan? Ya karena Yesus merayakannya, kan begitu. Sederhana kan sebenarnya ya. Betul nggak? Itu. Kan lawannya itu yang terang, lawannya kegelapan. Kita gimana, Pak? Karena ada Yesus Hmm. merayakan, artinya orang itu disertai oleh Tuhan. Iya. Kalau nggak ada Yesus yang merayakan, nggak ikut Tuhan dalam perayaan itu. Ini maksudnya, saya bingung pertanyaannya. Salah pertanyaan kali itu. Kan perayaan itu juga dirayakan juga. Iya, oleh Yesus merayakan 7 perayaan, kan begitu. Meskipun nggak semua tertulis kan. Tapi saya percaya, kita harus percaya bahwa itu dirayakan. Karena itu memang tertulis dari perjanjian lama. Kan begitu, dari Torah. Berdampak lah buat kita. Iya, di dalam perayaan itu kan juga menceritakan tentang akan datangnya Yesus. Begitu kan, Bapak Ibu ya? Kalau nggak berdampak buat kita, jadi something wrong dari orangnya aja ya. Boleh dibantu saya menjawab? Harus dilaksanakan. Hati kita, lagi-lagi saya katakan niat kita. Bapak datang ke sini niatnya untuk beribadah atau untuk rame-rame. Nah iya, berarti berdampak kan? Pasti ada dampaknya. Gitu ya. Sederhana kan? 7 perayaan itu, iblis takut karena dia dunia kegelapan. Yang terang itu datang. Yang terang itu memang menceritakan tentang dirinya. Yesus sama dia sendiri di dalam 7 perayaan. Tetapi karena itu adalah terang, pasti yang gelap takut. Sederhana kan, Bapak Ibu ya? Iya. Iblis takut karena memang itu yang terang. Yang gelap adalah iblis sendiri. Tuh. Tapi tadi ada yang menggelitik loh Bapak Ibu. Ayat 19 dari Matius 5. Apa dikatakan? Bahwa ayat 19. Coba deh. Nah, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi kerajaan sorga. Dari atas ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun itu yang paling kecil, dan mengerjakannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Tuh. Berarti masuk sorga dong ya. Kalau nggak mengajarkan semua itu. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Ayo. Coba dikontras sama itu. Coba, ya. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Paris, sesungguhnya Nggak masuk dalam kerajaan sorga. Nah, terus? Kita nyampe ke ahli Taurat aja nggak nyampe. Loh, yang di atas Dia kan? ahli kan? Dia udah ahli. Nah, Kita nggak lebih dari mereka. coba. Coba. Nah, ini sebenarnya perumpamaan. Ya. Yang penting ada 3 dalam hal ini. Yang pertama, ikutilah ajaran yang sudah ada sebelumnya. Karena di dalam ajaran itu ada tentang akan hadir yang namanya Yesus Hamasiah. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu satu. Yang kedua, ya tentu apa? Itu kan ajaran. Perintah kan ini. Kamu harus mengajarkan seperti ini. Jangan lain daripada yang ini. Kalau lain dari yang ini, berarti kamu bukan termasuk bagian yang mendapat kerajaan dalam kerajaan sorga. Itu kiasan itu. Hidup keagaman ahli-ahli Taurat kan dan orang Parisi sudah bisa kasih contoh ya, karena ahli Pak. Hidup keagaman ahli-ahli Taurat ini acungin jempol loh Pak. Udah nggak bisa gugat. Dunia kan tahu. Kita kalau nggak lebih benar. Itu tadi sebenarnya sudah dikatakan loh. Dia tahu, tetapi tidak melakukan. Minggu-minggu sahabat yang lalu pernah saya sampaikan di altar. Apa itu? Dia tahu kalau hendak mendakwa seseorang harus ada 2 saksi. Mohon maaf, ini kan soal perempuan yang nakal itu ya, dalam tanda petik. Dia bawa enggak 2 saksi. Nah seperti itulah ahli Taurat. Dia hanya rajin tetapi niatnya bukan benar-benar untuk melaksanakan apa yang tertulis. Dia mengkotak-katik sesuai dengan keinginannya. Itu ahli Taurat. Kalau Farisi tokoh-tokoh agama. Lah iya. Orang Farisi dan ahli Taurat dua-duanya tuh. Ini pembesar, yang satu pembesar, yang satu kaum pintar, cerdik. Gitu ya.
Jadi ini orang, kalau bahasa hukum ini orang yang suka berdalih ini, buat dalil. Dia buat sendiri. Iya, ngeles tuh bahasa yang di umum ya. Itu ngeles. Dan dia nggak melakukan lah. Dia hanya tahu kok. Itu tadi contohnya sederhana. Bawalah, mana perempuan itu? Tuhan kan nggak bilang mana saksinya. Nggak ada, dia tahu ya ini orang mau mencoba saya. Seperti itu, itulah ahli Taurat. Dan juga orang-orang Farisi. Tuhan tahu itu, seperti itu maksudnya. Jadi kalau dikatakan yang paling kecil dari bagian surga, itu justru nggak masuk surga. Bahasa halus. Kadang-kadang Tuhan Yesus kasar. Kalau memang ini udah bebal ini, hai setan, enyahlah kamu, kan begitu. Ini udah bebal ini. Nah itu. Tetapi kalau masih halus, nah Yesus juga masih halus, diimbang. Itulah hebatnya Yesus dalam mengajar. Ini makanya sebenarnya saya katakan ya, ini guru besar dari guru besar dari guru besar. Tahu berapa itu? Superlatif ya. Kalau muridnya halus, dia lebih halus. Muridnya kasar, no, paling halus. Kalau muridnya, maaf nih, bebal, ya itu kata-kata yang kasar juga termasuk ya. Itu. Meskipun maksudnya yang ada di dalam diri kamu bukan kamunya gitu. Kamu sudah ditumpangi. Itu diusir sebenarnya dua untuk menyembuhkan itu. Kalau Yesus berkata kasar begitu sebenarnya untuk menyembuhkan. Itu caranya. Selain caranya apa? Cara yang dia mendoakan, memegang lewat perkataannya juga itu mengandung kuasa. Jadi ini halus nih. Jadi masuk nggak dalam kerajaan surga yang mengajar lain daripada tidak masuk. Termasuk dong berarti kalau kita makan yang haram ya, nggak masuk kita ya. Kalau mengajarkan boleh makan gitu ya. Ini loh, saya tanya Bapak Ibu nih, masuk nggak ke dalam kerajaan surga? Kalau boleh makan yang haram, saya nggak sebut namanya, ya kan? Pokoknya binatang lah gitu ya. Boleh nggak mengajarkan seperti itu? Boleh nggak Ibu Yuni mengajarkan seperti itu? Nggak boleh ya. Berarti ajarkan. Oleh tadi dikatakan ajarkan bahwa yang puas. Kok jadi begitu Pak? Ya bukan, maksudnya ini begini. Ini enak nih. Ini kan pengajaran dikit ya. Jadi boleh diskusi. Yang penting jangan sampai kepalanya panas. Kalau hatinya panas boleh. Kalau kepalanya panas, nah itu berbahaya Pak. Ya. Jadi yang jelas kesimpulannya sederhana aja. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya kan? Beliau berhari Sabat, beliau lagi Yesus berhari Sabat lah Bapak, gitu ya Ibu. Itulah maka dikatakan kita disuruh berpikir, jangan telan bulat-bulat, tapi pahami, minta hikmat dari Roh Kudus supaya kita apa sih maksudnya, gitu. Seperti ini. Ya. Udah ya berarti ya kesimpulan ya, nih ya kesimpulannya adalah lakukanlah seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Hamasiah, ya kan, merayakan 7 hari raya, lalu bersabat ya, jangan berminggu, boleh minggu, boleh juga sih kebaktian atau ibadah ya boleh juga ya, tetapi utamanya sabat. Lah Pak nggak ada waktunya Pak hari Sabtu ini hari ini ya erep sabat kan boleh, yang penting masuk kan. Loh kok sabatnya cuma setengah jam, nggak apa-apa. Penting kita menghormati dan melakukan. Karena itu dilakukan siapa? Yesus Hamasiah. Oh boleh satu lagi ya, yang lebih. Sekarang yang melakukan bukan kita, Pak. Oke, jadi gini nih. Tadi kan dua udah dapat ya. Yesus bersabat, kita bersabat melakukan 7 hari raya. Jangan makan yang haram. Ada 3 berarti. Yang keempat tadi apa? Nah tuh. Lupa omongan sendiri ini berbahaya Pak. Belum lansia kan? Nyaris ya. Nyaris besok tahun depan lansia. Tadi Ibu 61 ya Bu, lansia sudah ya. Itu ya. Jadi selamat ulang tahun juga ya Bu ya. Oh iya ada juga yang ulang tahun kemarin. Hari ini siapa? Ibu Heni. Oh nggak datang ya? Ibu Heninya ya? Oh oke. Selamat ulang tahun juga ya. Ada lagi ulang tahun? Oh iya. Grace ya? Oh kemarin ya?
Oh ya, yang keberapa nak? Yang ke-10, nggak terasa ya. Ternyata kita udah 10 tahun. Iya, dari dari ketika pemberkatan di kampung ya Pak? Di sini ya? Di sini waktu itu ya, tapi rame-ramenya di sono ya? Enggak? Di Jakarta juga kita waktu itu ya? Ya nggak terasa ya, udah 10 tahun nih. Padahal nomor 2 kan? Kakaknya? Oh 14. Udah lama juga kita ya. Nggak terasa. Kapan ulang tahun kita Bapak Ibu? ulang tahun ini GIB, bukan GPF-nya. Kapan ulang tahun? Kapan? Agustus apa Juni? Nah itu tanggal 23. Berarti yang ke-25 dong nanti 23 Agustus. Seperempat abad ya? Iya. 23 Agustus tahun 2000 atau tahun berapa Pak? 2000 kan kita mulai kan? Jadi 25 tahun Pak. 25 tahun. Jadi ulang tahun perak Pak. Enak ya? Jadi nggak terasa 25 tahun kita Bapak Ibu ya? Makan-makan. Itu, saya mancing ke situ Bapak Ibu, maksudnya ke situ. Boleh ya? Artinya apa? Bukan hanya makan-makannya, tapi intinya apa? Substansinya, ucapan syukur gitu loh Pak. Jangan hanya rambut kita yang putih, perak, ya kan? Jadi kita ngucapin syukur aja, terima kasih. Iya, terima kasih. Yesus juga mengajarkan mengucap syukur kan? Benar nggak? Yesus mengajarkan ucapan syukur nggak? Iya, mengucap syukur dalam segala, entah itu yang berbau kesedihan, apalagi sukacita. Nah, kita mengucap syukur untuk itu. Nah, apa maksudnya? Maksud saya ada mengingatkan kita bahwa kita perlu mendukung doa siapa? Sahabat-sahabat kita yang berulang tahun. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ingat ya Pak Johnson ya. Mengucap syukur senantiasa. Jangan pernah enggak mengucap syukur. Mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sedikit refleksi yang boleh kami sampaikan, yang boleh kami dengarkan, percaya terlebih dari apa yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 19. Terima kasih Tuhan, bila Engkau sendiri menggenapinya buat kami dan menambah-nambah pemahaman kami tentang apa yang tertulis dalam kitab suci di dalam Alkitab, sehingga kemudian kami menjadi orang-orang yang dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur untuk itu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Mari kita bangkit berdiri. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya persilakan Bapak Gembala. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan Bapak. Kami percaya puji-pujian kami akan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan, dan terlebih firman-Mu atau dafaran-Mu yang sudah menguatkan kami, yang sudah menghibur kami. Terima kasih Bapak.
Biar itu boleh kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tetap dalam posisi doa siapa yang sudah kami menaikkan. Kami juga berdoa Bapak, proses perizinan di dalam kerangka mendapatkan gereja lokal dari Gereja Pemulihan Firman, Bapak, kami percaya itu pasti terbit tepat pada waktunya. Kami menjamah hati para pengambil kebijakan sehingga izin itu boleh keluar dan kami pergunakan untuk kami boleh melayani secara sah di negara kami tercinta Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Berkati hamba-hambamu yang melayani Bapak di GPF ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Juga seluruh jemaat yang ada, jemaat dari GPF kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah, Tuhan berkati juga pelayanannya. Kita dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup bertetangga dengan baik dan saling menghormati. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah engkau dengan hasil bumimu dan hasil ternakmu, yang di kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai yang menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa yang kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus katakan bersama-sama, amin. Bapa